Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ketemu kembali di media dakwah Rodotul Jannah. Hari ini bertepatan pada hari puasa Ramadan ke-22. Allah masih memberikan kesempatan kita, kenikmatan untuk menjalankan ibadah puasa. Pada hari ini kita akan membahas tentang andai ku tahu. Mungkin ada yang ingat tentang lagu? Nah, bisa jadi seperti itu. Tetapi ini berhubungan dengan kisah dari sahabat Nabi, yaitu Sya'bah radhiyallahu anhu. Apakah pernah ada yang tahu tentang kisahnya? Kisah tersebut mengambil makna andai ku tahu yang sebelum dan akan datang. Andai ku tahu yang dimaksud oleh Sya'bah dan mendapatkan kisah dari Rasulullah itu berhubungan dengan kebaikan yang dilakukannya. Sya'bah radhiyallahu anhu senantiasa melakukan sholat berjamaah dan posisi sholatnya itu tidak pernah berubah. Sehingga para sahabat yang lain senantiasa hafal di mana posisi sholat Sya'bah. Sya'bah mengambil posisi sholat jamaahnya ketika berjamaah dengan Rasulullah ada di pojok. Posisinya selalu di barisan paling pojok. Pada suatu hari, sahabat bertanya-tanya dan saling mencari kemana Sya'bah gerangan. Karena saat itu Sya'bah tidak ada di tempatnya. Dan akhirnya para sahabat penasaran, kemana gerangan Sya'bah? Setelah itu mereka pergi ke rumah Sya'bah dan bertemu dengan istri beliau. Istri Sya'bah mengungkapkan bahwa Sya'bah sudah meninggal dunia. Ketika para sahabat bersama dengan Rasulullah mendatangi rumah Sya'bah, kemudian istri Sya'bah bertanya kepada Rasulullah karena ada hal-hal yang menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah ketika Sya'bah mengalami sakaratul maut, Sya'bah mengucapkan sesuatu yang membuat istrinya bertanya-tanya. Yang pertama, Sya'bah mengatakan andai lebih jauh. Kemudian yang kedua, andai semuanya. Yang ketiga, andai yang baru. Kemudian setelah itu mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Sya'bah meninggal dunia. Ketika istri Sya'bah mendengarkan apa yang diucapkan oleh Sya'bah, dia bertanya kepada Rasulullah apa maksud dari kalimat yang diucapkan Sya'bah ketika sakaratul maut tersebut. Dan akhirnya Rasulullah yang senantiasa bersama dengan malaikat Jibril itu mendapatkan penjelasan. Yang pertama, kenapa Sya'bah mengucapkan andai lebih jauh? Ketika beliau sakaratul maut, Allah memberikan gambaran surga dan pahala yang diterima ketika Sya'bah pergi atau berangkat ke masjid. Nah, pahalanya atau yang diberikan oleh Allah dari amalan tersebut sangat melimpah dan membuat Sya'bah bahagia. Makanya Sya'bah berpikir, kenapa rumahku tidak lebih jauh lagi? Agar pahalanya bisa lebih banyak lagi yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, Sya'bah mengucapkan, kenapa tidak semuanya? Ternyata itu berhubungan dengan apa yang dilakukan Sya'bah. Ketika memberikan sedekah kepada fakir miskin, beliau memiliki beberapa kurma dan sebagian diberikan kepada fakir miskin tersebut. Dan sebagian dia makan untuk keluarganya.
Ternyata hasil dari sedekah itu Allah juga memberikan balasan yang melimpah untuk Sya'bah ketika di akhirat. Yang ketiga, kenapa tidak ada yang baru? Kenapa tidak yang baru yang diberikan? Itu ternyata Sya'bah memberikan pakaian bekasnya untuk seorang pengemis yang meminta sedekah dengan pakaian. Nah, saat itu Sya'bah memberikan sedekahnya dengan pakaian bekasnya. Akhirnya Sya'bah merasa menyesal. Kenapa bukan pakaian baru yang aku berikan? Dan itu memberikan kita sebagai contoh bahwa di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk kebaikan sesuai dengan apa yang diciptakan atau yang diceritakan oleh Rasulullah dengan latar belakang cerita Sya'bah ketika sakaratul maut. Begitu banyak pahala yang diberikan Allah kepada Sya'bah setelah beliau meninggal dunia. Nah, pemirsa yang budiman, dari sini marilah kita ambil pembelajaran. Jika ada yang lebih baik, kenapa bukan yang lebih baik yang kita lakukan? Demikian Kultum Media Dakwah Raudhatul Jannah pada hari ini. Kurang lebihnya, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan datangnya pada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.